Siapa yang nggak ingat dengan durian ini yang itu hari saya pindahkan ya sekitar 4 bulan yang lalu di kebun jati. Di kebun jati yang penetrasi sinar mataharinya kurang masuk ke tanaman durian ini sehingga saya pindahkan ke sini. Karena kalau tidak begitu ya pertumbuhannya hanya gitu-gitu saja. Dan sekarang alhamdulillah ya durian bawor ini sudah banyak daun, walaupun sebagian saya sudah pruning ya sedikit-sedikit, tujuannya biar batangnya besar. Dan ini sudah dibentuk barusan ya, jadi biar tidak menyamai batang utamanya ya, biar batang utamanya terus dia menjulang tinggi naik ke atas. Jadi saya akan di sini akan saya melakukan pemupukan dengan pupuk organik dari kotoran hewan yang sudah saya rendam sekitar 8 bulan yang lalu. Karena mau diaplikasikan itu hari kan curah hujannya tinggi terus, jadi kurang efektif ya jika organik cair ketika diaplikasikan ke sebuah tanaman pada curah hujan yang tinggi. Ya, oke, simak terus videonya sampai selesai. Saya akan melanjutkannya dengan pemupukan dari kotoran hewan yang sudah saya fermentasi sebelumnya, yaitu walet dan ini kotoran kambing yang sudah difermentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya organik yang dari kotoran hewan yang sudah saya fermentasi, yang itu hari saya rendam. Dan ini untuk bahan-bahan dasarnya ya bekasnya M4. Di sini adalah kotoran walet dengan kotoran kambing serta saya rajang gula bawang pisangnya, karena gula bawang pisang itu ada vitamin B1-nya untuk mempercepat pertumbuhan ya ke suatu tanaman, karena pohon pisang itu sendiri sebagai zat pengatur tumbuh, jadi untuk perangsang lajunya pertumbuhan selain daripada memakai pupuk anorganik ya, tentunya NPK. Oke, jadi saya akan lanjut mengaplikasikannya ke tanaman durian bawor pertama dan ke durian super tembaga serta musangking dan duri hitam. Terima kasih. Ini ya yang sudah saya campur dengan air biasa, karena itu kan terlalu kental airnya, karena untuk 1 liter M4 itu kan ukurannya 100 liter air ya, 100 liter air atau 200 liter air. Karena itu kan airnya pasti kurang, karena kemarin itu kan banyak ini sahabat, banyak kotoran hewannya, jadi tidak masalah ketika saya ini mencampur air dengan air biasa gitu kan, tujuannya biar sedikit mencair seperti ini. Nah, gitu. Jadi kan biar mudah saya melakukan pengaplikasiannya. Oke. Kalau untuk organik itu ya, baik organik padat maupun cair yang bisa dibeli di toko seperti Herbapam dan produk NASA itu ataupun eco farming. Untuk organik padatnya semakin banyak kan diaplikasikan ke suatu tanaman itu kan semakin bagus. Apalagi kalau yang udah seperti biasa ya, orang-orang yang memakai organik padatnya sampai dengan 5 karung ya per pohon itu. Itu kan bisa 1 kali seumur hidupnya bagi dia. Kan aturannya itu harus 50 kilogram itu per tahun dalam 1 tahunnya itu. Karena pupuk organik cair di sini, baik organik padat ataupun organik cair, itu kan sifatnya bisa memperbaiki sifat biologi kimia dan tanahnya ya, yang rusak oleh pupuk NPK majemuk. Biasanya itu kan kimia kan gitu. Terus memperbaiki struktur dan tata udara tanah. Kalau dari organik padat, ketika tanahnya ini terlalu lempung, misalkan begitu, atau tidak gembur, dan memperbanyak populasi mikroorganisme, tentunya seperti itu ya, bisa menyuburkan zat klorofil pada daun, sehingga nanti kalau dicairkan begini kan manfaatnya, konsentratnya kan bisa langsung diserap oleh akar, dan reaksinya tunggu sampai dengan 4 hari. Bagaimana 4 hari nanti setelah melakukan pengaplikasian, saya akan update lagi sahabat. Saya akan update lagi ke tanaman durian ini, yang pertama ini, dan saya nanti akan lanjut ke tanaman durian yang lainnya. Jadi hanya ini saja yang saya tunjuk, karena 1 tahun yang lalu dalam
pengaplikasian pupuk organik cair dari hewan ini sudah saya fermentasikan ke tanaman durian-durian yang lainnya. Alhamdulillah sangat signifikan ya pertumbuhannya. Jadi tidak hanya diam seperti itu aja, ke atas enggak, ke bawah enggak. Alhamdulillah banyak perubahannya. Karena di video-video saya sebelumnya itu pengaplikasian begini kan bukan satu kali ini aja. Cuma kan kemarin 2 minggu yang lalu saya mengaplikasikan dengan pupuk NPK Mutiara kan. Jadi NPK Mutiara itu kan harus ada jeda waktu atau selang waktu ketika kita mau mengaplikasikan pupuk organik. Baik organik dulu ataupun ke NPK dulu harus ada jeda waktu minimalnya, batas minimalnya itu adalah biasa 2 hari, 2 minggu maaf. Seperti itu. Saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun karena ke tanaman cengkeh yang lainnya juga saya sudah memperlakukan seperti ini. Banyak di video-video saya bagaimana pertumbuhan tanaman cengkehnya yang sudah saya melakukan pengaplikasian dengan NPK ataupun organik cair ya. Karena saya sendiri di sini tidak anti ini ya, NPK majemuk, tidak anti sama sekali saya. Karena NPK Mutiara juga kan itu sangat penting sekali untuk tanaman ya. Yang apalagi NPK Mutiara 1616 yang kadar unsur haranya itu seimbang. Di situ sudah lengkap untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan kebutuhannya juga. Yang penting kita kan bijak melakukan pengaplikasiannya seperti tepat waktu, tepat dosis, dan tepat hara. Hanya itu saja. Jadi sekaligus kita melakukan NPK kimia ataupun pupuk kimia, kalau kita tepat waktu, tepat hara, dan tepat dosis, insya Allah tanaman juga kan tumbuhnya bagus. Buktinya tanaman cengkeh juga di sini sudah yang usia 4 tahun, 5 tahun. Alhamdulillah dengan NPK Mutiara sebelumnya tidak ada yang ODE. Yang penting tepat dosis, itu aja. Sekalipun itu bagus kandungan haranya ataupun ya NPK yang seimbang, kalau kita tidak beraturan, waktunya tidak tepat dosis, tidak tepat hara, itu kan sama aja. Bukannya memperbaiki suatu tanaman, malah akan merusak. Seperti overdosis. Kalau organik tidak apa-apa, semakin banyak tidak apa-apa. Yang penting ini jelas difermentasi dulu. Jangan sampai sebelum kita melakukan pengaplikasiannya kita langsung tidak difermentasi. Baik, saya akan lanjut ke tanaman durian yang di bawah. Nah ini udah usia 6 bulan pas tanam ya. Dan alhamdulillah sangat bagus sekali. Walaupun samping kiri kanannya itu banyak pisang atau nuansa hutan gak masalah ya untuk suatu tanaman, karena tanaman durian di sini tadinya juga asalnya dari hutan. Asalnya dari hutan, kita jangan ragu-ragu untuk terus mengaplikasikannya ataupun menanam yang lainnya seperti tumpang sari ya, nuansanya nuansa hutan gitu kan tidak masalah. Banyak tanaman-tanaman yang lainnya gitu, yang penting kan beraturan. Oke. Jadi saya sebelum melanjutkan ke pemupukan yang lainnya, saya mungkin undur diri dulu dari video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi singkat cerita dari saya, Rudian Putra. Mohon maaf untuk kurang lebihnya dan tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Khususnya untuk para master-master yang ada di channel-channelnya ya sahabat gitu. Tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Ini sesuai dengan pengalaman saya yang saya aplikasikan ke tanaman-tanaman cengkeh, baik tanaman durian. Karena ya, kalau sudah difermentasi, jangan khawatir ya. Yang merusak itu ketika kotoran hewan yang tidak kita fermentasi, itu bisa merusak. Karena di situ kan banyak bakteri, khususnya bakteri hama patogen yang bisa merusak tanaman, bukan malah menyuburkan, tapi malah merusak. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Singkat cerita, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.